Salam sejahtera bagi saudara yang merupakan pengikut, peminat, dan pembelajar di dalam channel kita bersama, yaitu channel Karunia Kehidupan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, pemahaman, dan pengetahuan kita dalam seri keselamatan atau soteriologi pada bagian yang ke-8, yaitu tentang pengampunan. Ada dua pertanyaan yang kita hadapi dan ini sudah terbiasa umum. Dan masih banyak yang perlu untuk belajar untuk menjawab dengan benar bagian ini karena sangat berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Untuk keselamatan kekal kita, pertanyaannya adalah apakah kita diampuni dari segala dosa? Karena kita memohon atau meminta bahkan berusaha mendapatkannya. Yang kedua, perlukah terus-menerus meminta pengampunan dosa atas perbuatan dosa kita sesudah kita diselamatkan? Ada banyak pemahaman yang muncul. Untuk yang pertama adalah kita diampuni karena kita memohon pengampunan dosa. Tapi beberapa bagian dalam Alkitab tidak menyatakan begitu. Seorang yang di atas kayu salib tidak memohon pengampunan dosa. Dia hanya menyatakan, ingatlah akan aku kalau engkau datang dalam kerajaanmu. Demikian kepada Yesus. Dan Yesus langsung menjawab waktu itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang kedua, ada pendapat umum juga bahwa kalau tidak meminta pengampunan dosa setelah jatuh ke dalam dosa, maka kehilangan keselamatan. Tapi ada banyak juga yang fakta dapat dilihat dengan kasat mata. Minta pengampunan dosa lalu berbuat lagi. Dan terus pun demikian. Mari kita belajar dari firman Tuhan Alkitab yang akan menjawab dua pertanyaan penting ini. Bapak Saudara, sebagaimana kita mempelajari Alkitab, maka pengertian Alkitabialah yang menjadi bagian kita secara biblikal atau secara Alkitabiah. Arti pengampunan dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama adalah saulah. Tulisannya salak, tapi bacanya saulak. Hal ini mengingatkan saya dan saudara, ini berarti berhubungan dengan salah ini mestinya ya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan yang berikut adalah dalam bahasa Yunani afesi. Oleh karena itu memohon pengampunan itu afiemi. Terdapat dalam Matius 6 tentang doa Bapa kami. Dan dalam bahasa Inggris dinyatakan forgive, pardon, complete forgiveness. Artinya pengampunan yang lengkap atau seutuhnya. Mari kita lanjutkan. Manusia semua telah berdosa, bahkan berbuat dosa sebelumnya. Sedemikian yang kita pelajari dari dari bagian-bagian sebelumnya, maksud saya dalam seri keselamatan ini. Nah, kita bertanya sekarang, dari mana, siapa sumber keselamatan dan apa syaratnya? Ayat ini sekaligus menjawab kedua pertanyaan. Sumber keselamatan berdasarkan pengampunan dan syarat memperoleh pengampunan dari segala dosa. Kisah para Rasul 10:43 ini adalah Rasul Petrus yang menyatakan dalam pemberitaan Injilnya ketika berada di rumah di mana ia ke Yope, yaitu di rumah Cornelius. Demikian pernyataannya, tentang dialah, maksudnya tentang Yesus Kristus lah. Semua nabi bersaksi. Jadi nabi-nabi yang bersaksi bahwa Yesus Kristus itulah yang dimaksudkan di sini, yaitu bahwa barang siapa percaya kepadanya, yang percaya kepadanya atau beriman, ia akan mendapat pengampunan dari segala dosa oleh karena namanya. Jelas sumbernya adalah Yesus Kristus. Semua nabi bersaksi. Jadi pengampunan dosa untuk keselamatan kekal itu tidak
berasal dari nabi sebagai sumbernya, tapi dari Tuhan Yesus Kristus sebagai sumbernya. Dan mereka bersaksi tentang kebenaran ini. Dan yang kedua dari ayat ini, syaratnya jelas adalah percaya kepadanya. Beriman kepadanya. Bukan karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia tidak akan cukup pengampunan dari segala dosa. Atas segala dosa dan keberdosaannya. Dan di sini dinyatakan yang percaya kepadanya mendapat pengampunan dari segala dosa. Oleh karena namanya. Bukan oleh karena perbuatan dan usaha memohon pengampunan ataupun berusaha mendapatkan pengampunan. Ayat ini sangat jelas, gamblang, dan terang. Tidak perlu terlalu sulit untuk menafsirkannya. Karena kata-kata di sini dalam ayat ini jelas. Lalu bagaimana caranya memperoleh syarat? Dengan syarat itu memperoleh pengampunan dari segala dosa. Dan apa cara yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang percaya. Kolose 2 ayat 13-14 menyatakan jawabannya. Kamu juga meskipun dahulu mati, maksudnya secara rohani, oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia Yesus maksudnya, telah bukan belum, dihidupkan secara rohani, karena surat ini ditujukan buat orang-orang yang hidup jasmani, bukan yang mati rohani. Telah dihidupkan secara rohani oleh Allah bersama-sama dengan Yesus. Penyebabnya apa? Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran, lalu terjadi kebangkitan rohani oleh Allah, baru diselamatkan. Ayat 14, Kolose pasal 2. Cara Allah ialah dengan menghapuskan surat hutang dosa. Itu artinya menyatakan bahwa Tuhan menulis, menyimpan, bahkan difailkan dosa-dosa manusia ini. Surat hutangnya dihapus. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, dosa mengancam kita, upah dosa ialah maut. Dan penghapusan surat hutang itu ditiadakannya. Surat hutang itu dengan memakukannya pada kayu salib. Di sini menyatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah sama dengan yang sudah kita pelajari dalam bagian-bagian seri soteriologi atau keselamatan kekal dalam kekristenan ini, bahwa penghapusan dosa, pengampunan dari segala dosa itu karena surat hutang dosa orang-orang yang percaya ditiadakannya. Artinya suratnya sudah dirobek, tidak berlaku lagi. Dan itu dipakukannya pada kayu salib. Tidaklah mengherankan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih kalau saya mengingatkan kepada kita kembali bahwa kalimat pertama di atas kayu salib ialah Tuhan memohon pengampunan untuk manusia. Dia memohon kepada Allah Bapanya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dari 7 kalimat di atas kayu salib, kalimat ini adalah yang pertama, itu artinya. Yang utama kematiannya di kayu salib adalah untuk menggantikan orang yang percaya. Membayar lunas hutang dosa dan itu dipakukan di kayu salib. Bukan hanya dirinya yang dipakukan, tapi surat hutang dosa orang-orang percaya juga dipakukan di sana. Dan itu berarti pelunasan atas segala dosa. Yang berarti adalah pengampunan dari akibat dosa. Yaitu pengampunan dari maut kekal untuk diberi melalui kasih karunia yang diterima dengan iman. Yaitu keselamatan kekal. Bapak Ibu sekarang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa kalau kita lihat firman Tuhan ini begitu indah ya. Mudah dimengerti. Lalu apa syaratnya? Satu ayat ini menyatakan 2 hal. Syarat dan hasil dari pengampunan atas segala dosa orang percaya. Kisah para Rasul pasal 26 ayat 18. Ini Rasul Paulus menyatakannya. Untuk membuka mata mereka. Cara rohani maksudnya. Paulus diutus kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain.
untuk membuka mata rohani mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Supaya mereka oleh iman mereka. Jelas syaratnya tadi adalah percaya atau beriman. Beriman kepadaku, kepada Yesus maksudnya. Memperoleh pengampunan dari segala dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bisa kita tanya pada anak-anak sekolah minggu. Apa bagian orang kudus? Jelas keselamatan kekal dalam sorga. Kenapa? Karena iman kepada pengampunan dari segala dosa oleh Allah Bapa dengan kasih karunia-Nya yang dibuktikan lewat pengorbanan darah Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskan, artinya orang-orang percaya milik Tuhan yang dosanya telah dihapuskan, yang dirinya telah diampuni dari segala dosa. Sehingga mereka bukan lagi orang-orang yang buta rohani, tapi melek rohani. Bukan dalam kegelapan dosa, tapi dalam terang kuasa ilahi dan kekudusannya. Yang sudah tidak lagi dikuasai oleh iblis dan milik iblis, tapi telah menjadi milik Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebanyak yang kita telah pelajari, syarat-syaratnya kita lihat. Bukan yang lain. Beriman kepada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus atas kehendak Allah dan disaksikan dan dimeteraikan Roh Kudus. Oleh karena itu kalau kita bertanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Apakah saya diampuni dari segala dosa demi keselamatan kekal saya? Karena saya memohon-mohon. Karena saya meminta-minta. Karena saya berusaha untuk diampuni? Tidak. Pertama Yohanes 2 ayat 12. Rasul Yohanes menuliskan dengan indah kepada orang-orang percaya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Maksudnya anak-anak secara rohani, bukan anak-anaknya secara lahiriah. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab segala dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Surat ini ditulis bagi mereka yang telah percaya. Anak-anak secara rohani bagi Rasul Yohanes dan anak-anak Allah karena iman kepada Yesus. Bahwa dosa mereka, akibat dosa mereka, ancaman segala dosa mereka sebagai hukuman kekal dalam neraka telah dihapus. Artinya hukuman mereka telah diampuni oleh karena namanya. Itu berarti penyelamatan yang kekal. Kita mendapatkan jawaban dari Alkitab demikian. Bahwa sekali lagi kepada saudara yang terkasih, izinkan saya mengulang bahwa kita diampuni untuk keselamatan kekal. Bukan karena kita memohon-mohon. Bukan karena kita meminta-minta dan berusaha mendapatkan pengampunan itu. Bukan. Allah lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus telah melakukannya. Sehingga menyatakan di kayu salib sudah genap, sudah selesai. Apakah saudara masih menggunakan rumus? Apakah kita masih menggunakan cara seolah-olah Kristus belum mati di kayu salib, belum bangkit? Allah belum memberikan kasih karunia? Tentu tidak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara memahami bagian. Bukan karena kemampuan kita memohon pengampunan. Bukan karena usaha kita mencari, berusaha. Dan meraih pengampunan dosa. Pengampunan kita atas segala dosa. Sehingga kita selamat kekal. Tidak. Semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menyatakan kasih karunia Allah. Yang disaksikan oleh Roh Kudus. Bahwa kita telah diampuni dari segala dosa kita oleh karena namanya. Lalu pertanyaan yang kedua yang perlu dijawab. Apa yang saya lakukan? Toh saya masih manusia biasa setelah percaya kepada pengampunan atas segala dosa saya. Bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa atau berbuat dosa? Banyak orang berkata minta ampun dan kemudian jatuh lagi dalam dosa, berbuat lagi, minta ampun. Bapak Ibu Saudara, apakah itu menyelesaikan masalah? Dan kita sepertinya bukan pastinya menurut saya.
dan seperti mempermainkan Tuhan. Tentu saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak berpikir demikian. Dan saya pun mengajak kita tidak berpikir demikian. Karena Tuhan sangat serius dengan nasib kekal kita melalui pengampunan atas segala dosa kita. Amsal 28 ayat 13 menyatakan langkah-langkah kita. Apabila setelah percaya segala dosa kita telah dihapus, kita telah diampuni dari segala dosa, kita telah diselamatkan oleh Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Demikian firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13. Apabila kita jatuh atau berbuat dosa sebagai orang percaya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ini berarti dilarang menyembunyikan pelanggaran atau dosa yang kita buat. Karena akan rugi kita. Artinya terbuka di hadapan Tuhan. Tetapi siapa mengakuinya berarti mengakui di hadapan Tuhan. Tidak menyembunyikan. Karena Tuhan Maha Tahu. Omniscience. Apakah hanya cukup dengan mengakui setelah kita berbuat dosa sebagai orang yang telah diselamatkan? Tidak. Kalimat yang kedua menyatakan dan meninggalkannya akan disayangi. Jelas dua langkah. Tidak ada permohonan dari ayat ini, permintaan dan pemaksaan untuk kita meminta ampun atas segala dosa kita yang telah kita buat. Karena percuma juga kalau kita minta ampun atas apa yang kita lakukan lalu kita buat lagi. Yang Tuhan kehendaki jelas dengan hikmat Tuhan adalah jangan menyembunyikan pelanggaran karena akan rugi. Apa ruginya? Jelas. Bagaimana Alkitab menyatakan lemah, sakit dan meninggal dunia. Dalam 1 Korintus 11 ayat 30 ketika jemaat di Korintus menyalahgunakan perjamuan kudus Tuhan. Tetapi siapa mengakuinya? Tuhan mau kita mengakui. Karena tidak menutupi, tidak menyembunyikan, pasti kita mengakui. Dan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saudara dan saya, Maha Tahu, Omniscience. Tidak perlu kita menyembunyikan. Dan kalau tidak menyembunyikannya, kita mengakui dengan terus terang. Bapa, Tuhan, aku telah berbuat dosa. Ini yang kulakukan. Dan bukan hanya mengakui. Dan bukan hanya tidak menyembunyikan. Tuhan meminta satu hal lagi. Meninggalkannya. Artinya tidak berbuat lagi yang sama. Saya percaya. Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kita akan menolong kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena kekuatan Tuhan akan diberikan untuk kita. Supaya tidak berbuat lagi yang sama. Itu kepada Tuhan Allah. Lalu bagaimana kalau saya berbuat salah kepada sesama manusia? Tuhan menjawab cara kita yang harus kita lakukan. Dalam Efesus 4 ayat 32 dinyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bukan marah, ramah. Penuh kasih mesra dan paling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini ayat ini jelas mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mengampuni orang lain bukan supaya diampuni untuk diselamatkan. Tapi Allah dalam Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita, kita mengampuni orang lain. Kolose 3:13 juga demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang kan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saya ulang, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dua ayat ini apabila digabung akan sama pengertiannya. Berlaku bagi kita yang telah diampuni oleh Allah Bapa dengan kasih karunia-Nya melalui pengorbanan darah Yesus dan dimeteraikan Roh Kudus bahwa kita yang telah diampuni oleh Allah di dalam iman kepada kasih karunia oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita telah diselamatkan kekal dari hukuman akibat segala dosa, bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk mengampuni sesama kita. Bukan sebaliknya. Jadi pemahaman yang sekian lama mungkin saya dan saudara salah adalah kita mengampuni orang supaya kita diselamatkan atau diampuni. Tidak. Kristus oleh kehendak Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita dari segala dosa. Kita diselamatkan untuk mengampuni sesama kita. Dan efek dari sini artinya kita tidak perlu simpan dendam. Karena dendam akan melahirkan akar pahit. Dan akar pahit akan melahirkan perbuatan dosa.
Tuhan mau membebaskan kita dengan hati yang plong, dengan hati yang bebas dari kesalahan, dengan tidak menyimpan kesalahan orang. Bukankah kita perlu bertanya, kalau Tuhan, tetapi yang sebenarnya karena Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus telah mengampuni kita dari segala dosa dan memberikan kepastian keselamatan kekal. Dia yang begitu baik, yang begitu suci, mulia dan kudus, mau mengampuni kita, bukan karena usaha kita. Masakan kita gak mau mengampuni saudara-saudara kita dan sesama kita? Kiranya bagian ke-8 dari seri soteriologi atau ilmu tentang keselamatan Alkitabiah ini menggugah kita, memberi pemahaman mendalam pada kita. Bukan hanya kita beriman untuk menerima pengampunan dari segala dosa demi keselamatan kekal kita. Bukan hanya itu, tapi juga hidup di dalam kebebasan rohani, dalam sukacita rohani dan ketenangan rohani karena mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Selamat menghidupi di dalam pengampunan yang telah saudara terima di dalam Yesus Kristus. Shalom.